Sutra Teratai yang menakjubkan, bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Sinvasyang Sutra Teratai, episode 1691. Barang berharga yang terkubur dalam bumi, dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Sekiranya sifat semula dalam kondisi hening dan jernih, tahata akan menampakkan esensi dari pencerahan dan kebenaran. Dalam seketika, sifat murni berpadu dengan cahaya bintang. Pemikiran hening dan perenungan akan jalan itu memunculkan lautan pencerahan. Dunia dari tahata adalah dunia yang tak terhingga, dari tahata gata garba. Bersungguh hati untuk menghayatinya dengan baik. Sekiranya sifat semua dalam kondisi hening dan jernih, kita setiap hari, sifat tahata yang murni, bersama kita menjalani kehidupan seperti ini setiap harinya. Ini adalah sifat semula kita. Ternyata sifat semula kita adalah hening dan jernih. Ini adalah sifat hakiki setiap orang. Tahata akan menampakkan esensi dari pencerahan dan kebenaran. Kita setiap orang, jika mampu menjaga agar tetap hening dan jernih, kita setiap orang, jika mampu menjaga agar tetap hening dan jernih, sifat dasar tahata kita akan sadar dan tercerahkan jika menyatu dengan prinsip kebenaran sejati. Hakikat tersebut, esensi dasar tidak terlepas dari kehidupan kita. Pada dasarnya, kehidupan adalah berada di dalam kesadaran yang murni. Pada dasarnya, kehidupan kita adalah demikian. Hanya saja sebersit niat kita yang membawa konflik kepada sesama dianggap sebagai sifat hakiki pada setiap manusia, sehingga kita membuatnya menjadi kompleks. Jika tidak, pada dasarnya adalah sangat murni. Hanya saja kita senang berseteru. Hanya saja kapasitas batin tersebut sangat sempit, tidak dapat menerima. Hanya saja kapasitas batin tersebut sangat sempit, tidak dapat menerima orang, fenomena, dan benda yang berada di sekitar kita. Menampung semuanya ke dalam batin kita, sehingga karena demikian, ketika sebersit niat kita keliru, maka setiap langkah akan menjadi keliru. Kita, jika terhadap fenomena dunia, semua orang melakukan hal yang baik, mengatakan hal yang baik, saling bersyukur dan menghormati, sifat hakiki atau tahata ini akan tenang dan murni. Batin dan prinsip akan senantiasa berpadu. Hanya saja batin kita tidak dapat menampung sesuatu yang berasal dari luar. Hanya saja batin kita tidak dapat menampung sesuatu yang berasal dari luar. Maka batin ibarat air yang tenang di dalam baskom. Jika menjatuhkan sebutir pasir ke dalam baskom, seluruh air akan bergerak. Sama seperti ini, jika kita dapat memperbesar kapasitas batiniah kita, senantiasa merasa bersyukur. Hal ini dapat saya selesaikan karena adanya kekuatan kamu yang turut membantu saya. Jika tidak ada kekuatan ini, saya tidak dapat membantu orang. Prinsip kebenaran ini sangat sederhana. Namun, ada juga yang berpikir saya ingin bantu orang lain. Tetapi
tetapi Anda tidak perlu datang membantu saya. Hal demikian di mana tidak ingin orang lain turut bersama dengan kita. Hal demikian di mana tidak ingin orang lain turut bersama dengan kita bersatu padu membantu orang lain. Ada berapa besar kekuatan yang kita miliki untuk dapat membantu orang lain? Ini membuat hal menjadi semakin rumit ketika mencampurkan sifat semula kita, tahata dengan kegelapan batin kita. Tidak peduli bagaimana kita menjelaskannya, juga tidak akan jelas. Noda batin, kilesa, adalah sumber pencerahan, bodhi. Sumber pencerahan, bodhi, adalah noda batin, kilesa. Apakah memang demikian? Apakah bodhi seharusnya adalah noda batin? Dua hal ini pada dasarnya terpisah. Bodhi adalah sifat kesadaran kita. Bagaimana dengan noda batin? Seharusnya tidak digabungkan dengan sifat kesadaran. Sifat kesadaran dan noda batin yang terpaut bersama, itu adalah kebingungan, yaitu makhluk awam kita sekarang. Jika kita makhluk awam dapat menghapus kebingungan dan noda batin, memunculkan sifat hakiki yang murni dan hening. Dengan demikian, kita disebut sebagai kesadaran. Ini disebut bodhi, seperti halnya emas yang ada di dalam biji-biji. Seperti halnya emas yang ada di dalam biji-biji adalah biji. Di dalamnya mengandung emas, tetapi emas tidak dapat dikatakan sebagai biji. Emas harus ditemukan dari beberapa banyak biji yang mengandung emas. Jika kita bisa memahami dengan jelas, noda batin tetaplah noda batin, dan bodhi tetaplah bodhi. Karena bodhi terhalang oleh noda batin, kita menyebutnya sebagai ketidaktahuan. Apakah kalian semua bisa memahami ini? Intinya, setiap orang memiliki sifat semula yang murni, yaitu sifat tersadarkan dari tata gata. Sifat tersadarkan kita selalu menyadari prinsip sejati dan esensinya. Hanya saja esensi kita belum menampakkan dirinya. Ini karena prinsip kebenaran tidak dapat dilihat. Kita sering mengatakan bahwa prinsip kebenaran tidak terlihat karena ia tidak memiliki bentuk. Jika tahata dapat tampak dengan jelas, maka dengan sendirinya esensi dari sifat tersadarkan itu akan muncul. Inilah yang sulit kita hayati. Tetapi prinsip kebenaran memang begitulah adanya. Inilah mengapa kita masih berada dalam ketidaksadaran. Sebenarnya, sifat tersadarkan. Dalam seketika, sifat murni berpadu dengan cahaya bintang. Dalam seketika, sifat murni berpadu dengan cahaya bintang. Pemikiran hening dan perenungan akan jalan itu memunculkan lautan pencerahan. Ketika Buddha melepaskan segala hal, keadaan menjadi murni dan jernih. Pikiran dan lingkungannya sepenuhnya bersih tanpa hambatan. Pada saat itu, sifat dasar yang murni secara seketika menyatu dengan cahaya bintang dan bintang itu sendiri. Dalam momen singkat itu, terjadi kontak yang mendalam, berbeda dengan saat berpikir secara mendalam atau merenungkan prinsip-prinsip kebenaran dalam meditasi. Meditasi mendalam adalah proses berpikir dan merenung dalam keheningan. Ketika dalam kondisi meditasi yang mendalam itu, tiba-tiba keluar dari meditasi, membuka mata dan bertemu dengan cahaya bintang. Momen tersebut seperti percikan cahaya dari gesekan batu. Tiba-tiba saja cahaya terang terpancar. Sifat murni yang seketika itu memancarkan cahaya terang.
Sang Buddha tersadarkan oleh prinsip tersebut. Jadi, ternyata kita membina diri. Pada dasarnya kita memiliki sifat hakiki tahata. Hanya karena berurusan dengan manusia, permasalahan dan materi membuat kita menjadi rumit. Hal-hal yang rumit jika kita bisa melenyapkannya, kondisi batin kita menjadi murni. Hal-hal yang rumit jika kita bisa melenyapkannya, kondisi batin kita menjadi murni. Ini adalah kondisi pemikiran hening dan perenungan akan jalan ini. Jika kita bisa melepaskan semuanya, sifat pencerahan yang murni adalah terbuka luas seperti samudra, seperti langit yang tidak bertepi, seluas lautan. Ketika pikiran kita terbuka, demikian akan terbuka sepenuhnya. Jadi, kebenaran, esensi dari pencerahan dan kebenaran akan muncul. Kita manusia awam seperti jauh dari tahap ini, masih sangat panjang dan jauh. Kitab sutra adalah demikian, mengajar dan membimbing kita bagian demi bagian. Jadi, sutra akan menyebar sangat luas. Sama seperti apa yang kita katakan tentang mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Dari 5 akar indera ini dan pikiran kita terhubung dengan kondisi luar, membeda-bedakan kondisi luar. Jika kita menggunakan mata manusia awam melihat orang, kita akan melihat setiap orang berbeda. Dengan telinga manusia awam mendengar, suara-suara yang terdengar adalah kebisingan. Hidung manusia awam, kita hanya dapat mengatakan apakah sesuatu harum atau busuk. Semuanya terbatas, ada batasnya. Mereka terbatas pada membedakan hal-hal dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi di dekat sekeliling kita. Hal yang ada di sekitar kita diperhitungkan sedemikian rupa, dibanding-bandingkan dan lain-lain. Ini adalah dunia manusia awam, dan jika kita bisa memunculkan esensi kodrat Buddha, itu adalah menampakkan pemikiran hening dan perenungan akan jalan itu memunculkan lautan pencerahan. Berarti kita telah memasuki tahap tahata, yakni alam tak terbatas dari tata gata garbha yang terbuka dan luas. Dapat dikatakan, kita saat mempelajari ajaran Buddha harus membuka hati. Memiliki lapang dada seluas jagat raya, hingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Jika kita lapang dada, maka dapat merangkul seluruh alam semesta. Mana ada kerisauan dan kegelapan batin yang dapat mengacaukan hati kita lagi. Batin yang terbuka luas di sini telah menjelaskan lapang dada dengan begitu banyak kata-kata, seperti sangat mendalam, namun juga sangat sederhana. Jika digabungkan menjadi satu kalimat, memiliki kelapangan dada seluas jagat raya hingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Dengan beberapa kata ini sudah mencakup semuanya, sehingga kita haruslah belajar untuk bersungguh hati dalam kehidupan sehari-hari umat manusia. Sebenarnya terhadap tata gata garbha ini yang tersadarkan ini, jika menghayatinya dan tersadarkan, maka sifat tata gata kita akan muncul. Kita setiap orang sama memiliki sifat tercerahkan dari tata gata. Sifat tata gata garbha
Hanya saja batin kita belum terbuka sehingga tidak mampu untuk memiliki kelapangan dada seluas jagat raya, hingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Tata garba kita, sebenarnya kita memanfaatkan setiap harinya, sama seperti ketika tahun 2019, Bodhisattva dari Malaysia dan Myanmar pulang ke Taiwan. Mereka baru pulang dari pembagian bantuan di Myanmar, memberikan benih padi untuk hampir 50.000 keluarga. Dalam waktu lebih dari setengah bulan, 10-20 hari untuk pembagian. Melihat mereka semua bersatu hati, Bodhisattva dari Taiwan, Malaysia, dan Myanmar bisa bersatu. Hatinya bersatu menjadi satu, demi para petani miskin yang jumlahnya hampir 50.000 keluarga. Mereka harus membayar hutang setelah mengalami bencana tersebut. Kehidupan mereka sungguh sulit. Kita datang untuk memberikan perhatian, untuk memahami kesulitan dan penderitaan. Untuk memahami kesulitan dan penderitaan mereka. Mereka akan menaburkan benih, butuh benih padi. Kita menyerahkan bantuan kepada mereka mendekati 50.000 keluarga, agar kehidupan orang-orang ini di masa mendatang tentram dan stabil. Dengan demikian saling berterima kasih dan selanjutnya penuh dengan sukacita dalam Dharma. Jika tidak saling bersyukur, bisa saja ada pendapat Anda, pendapat dia, pendapat saya. Jika pendapat berbeda, walaupun pekerjaan telah terselesaikan dan telah menyerahkan bantuan dalam jumlah besar, maka hanya akan mendapat kerisauan. Kurang rasa sukacita dalam Dharma, dengan prinsip kebenaran yang sama, melakukan pekerjaan yang sama. Apakah kita ingin menggunakan batin orang awam dan melakukan sesuatu dengan pikiran yang penuh kerisauan? Atau ingin melakukan sesuatu dengan penuh sukacita dalam Dharma? Sukacita yang timbul dari persatuan dan keharmonisan. Ini disebut penuh sukacita dalam Dharma. Pada umumnya, semua orang pulang dengan penuh sukacita dalam Dharma. Saya sangat bersyukur. Pada saat yang sama, terdapat sekelompok bodhisattva dari Miaoli, Taichung. Mereka hanya demi satu hal. Hal yang dimaksud adalah jangan lupakan tahun itu. Semua orang demi satu kalimat dari guru. Jangan lupakan tahun itu. Tahun itu adalah tahun kapan? Yaitu pada saat tragedi 921 terjadi. Mari kita ingat kembali. Tahun ini, 2019, adalah tahun ke-20. Semua orang mengingatnya kembali. Membuka ingatan lebih dari 7.000 hari yang lalu. Lebih dari 7.000 hari telah berlalu. Hari dalam pikiran kita harus bagaimana memanggilnya kembali. Memori masa lalu yang telah berlalu lebih dari 7.000 hari. Bukan hanya ingatan. Memori ini harus diekspresikan. Adalah harus ada bentuk dan substansinya. Kembali dikeluarkan. Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba pada masa lampau. Bagaimana perasaan kita pada saat itu? Saat itu bagaimana kita terlibat di dalamnya? Dalam waktu beberapa tahun, tidak ada hari istirahat. Adalah demi 921. Menenangkan batin, menenangkan jasmani, menenangkan kehidupan. Bersamaan juga demi anak-anak. Anak-anak harus segera bisa sekolah. Sekolah harus segera dibangun. Benar-benar sangat banyak orang yang dikerahkan dari seluruh provinsi, dari selatan dan utara. Semuanya datang ke wilayah tengah.
Ada kalanya mobilisasi relawan begitu besar. Relawan komite wanita dan pria semuanya berkumpul dalam skala besar, menggunakan waktu puluhan hari, berhasil membangun rumah sementara yang dapat menenangkan tubuh jasmani sebagai tempat bernaung selama 3 tahun bagi mereka. Perumahan cinta kasih, bagaimana membenahi lingkungannya sampai seperti villa sederhana. Rumah tersebut meskipun kecil seperti burung pipit rumah tersebut meskipun kecil seperti burung pipit walaupun kecil, kelima organnya sempurna, membuat mereka merasa sangat nyaman. Selama 3 tahun itu dapat menenangkan tubuh jasmani dan pikiran mereka, sambil merencanakan bagaimana membangun kembali kampung halaman mereka. Menggunakan puluhan hari dapat menyelesaikannya. Membangun rumah sementara yang direncanakan seperti ini, satu dusun demi satu dusun. Pemandangannya sangat indah. Selanjutnya sekolah. Kita juga membangun sekolah yang bisa berdiri selama 1000 tahun, menyelesaikannya satu persatu. Ini semua berkat sumbangsi penuh cinta kasih dari semua orang. Saat kita mengenang masa lampau, itu memerlukan sekitar 900 hari untuk menyelesaikan semua ini. Sekarang saat kita mengenang masa ini, sudah lebih dari 7.000 hari terlewat sejak hari itu. Ini sangat menakjubkan. Semua hal ini telah berlalu. Saya memberitahukan kepada mereka, meminta semua orang untuk mengingatnya kembali dengan semangat. Jangan lupakan tahun itu. Jadi, satu persatu kisah kembali diungkit, sangat melimpah, di mana mereka telah menyimpan cerita-cerita ini, yaitu di Tata Gata Garba. Mereka semua bersumbangsi dengan batin yang bersih, tanpa noda kemelekatan, bersumbangsi tanpa pamrih, sehingga kita dapat mencapainya tanpa rintangan. Sekarang kalian mengingatnya kembali, berarti membuka Tata Gata Garba kalian. Lihatlah pada masa itu, kalian menggunakan kekuatan apa sehingga dapat menyelesaikan banyak hal. Manusia memiliki fungsi dan kemampuan intuiti yang tak terbatas. Fungsi dan kemampuan Manusia memiliki fungsi dan kemampuan intuitif yang tak terbatas. Fungsi dan kemampuan intuitif seseorang adalah terbatas. Jadi, kita membutuhkan kemampuan banyak orang untuk berkumpul dan mengembangkan kemampuan intuitif kita. Saya menggunakan peristiwa ini sebagai analogi untuk Dharma. Dharma memang seperti ini, sifat hakiki ini. Sifat dari Tata Gata Garba adalah sifat hakiki kita. Dari cinta kasih tanpa syarat dan ulas asih yang merasa sepenanggungan. 921. Bencana yang terjadi saat itu. Bagaimana kondisi batin dari setiap orang pada saat itu? Mereka pulang dan menceritakan setelah kejadian 20 tahun itu. Beberapa hari kemudian, Master tiba di Taichung. Suatu hari, Master berdiri di lokasi ini. Master dengan perasaan yang sangat serius mengatakan kepada kita semua, Sekarang batin saya hampa. Sedih luar biasa tanpa bisa berkata-kata. Mereka kemudian mengatakan kata-kata Master ini. Diutarakan di lokasi ini. Kalian pikirkan sifat hakiki dan kondisi batin mereka yang tenang dan jernih sekarang dibuka kembali. Ingatan itu masih begitu nyata, begitu polos, begitu jelas dan terang. Sehubungan dengan waktu, hari, bulan, orang, peristiwa dan benda. Semuanya dapat diingat dengan sangat jelas. Jadi, pameran kali ini
Jadi, pameran kali ini mencari kebenaran, mencari kebajikan, tidak ada kesalahan. Makanya mereka terus-menerus berbagi tanpa henti. Setiap kali terdapat penyimpangan, setiap kali akan dikoreksi. Jika yang saya katakan terdapat kekeliruan, sedangkan yang Anda katakan tidaklah demikian, dan juga bukan demikian. Semua orang mengingat-ingat lagi, sampai semua orang merasa yakin adalah demikian. Ini mirip seperti biji emas yang tercampur dengan pasir dan kerikil. Di dalam pasir dan kerikil, bagaimana cara menyaring biji emas? Prinsip kebenarannya adalah sama. Begitulah dharma. Makhluk awam telah mencampurkan dharma ke dalam pasir dan kerikil. Dan sekarang kita perlu untuk menyaringnya. Kembali dari pasir dan kerikil. Menyaring untuk mendapatkan biji emas ini. Prinsip kebenaran adalah sama. Jadi kita memiliki kelapangan dada seluas jagat raya hingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Secara umum adalah sebuah kata sifat, sekarang dihimpun kembali seperti sangat rumit. Apakah ada cara untuk memahami hal ini secara sederhana? Apakah ada cara untuk memahami di tengah semua kerumitan ini? Ini adalah kondisi antara manusia awam dan Buddha. Sangat sulit untuk dijelaskan, begitu kompleks, sangat susah. Oleh karena itu, kita perlu bersabar. Orang, peristiwa, serta pemandangan adalah nyata. Segeralah kita mengingatnya kembali sekarang, walaupun telah melewati beberapa banyak hari. Setelah lebih dari 7.000 hari, harus mengingat kembali masalah yang begitu banyak. Seperti kita sekarang mau mengingat kembali Buddha lebih dari 2.500 tahun lalu. Bagaimana Buddha membabarkan Dharma? Tentu saja pada saat itu, bukan masa kita sekarang. Maka Dharma yang sulit dijelaskan, kita butuh kesabaran untuk menghayatinya, membabarkannya tanpa henti dan terus berulang. Kita harus mendengarkan Dharma berulang-ulang dengan sabar, seperti ini. Maka naskah sutra sebelumnya. Pada padang belantara, tempat yang sempit dan berbahaya, terdapat singa, gajah, harimau, serigala, banteng, kerbau, dan lainnya. Dengan mencium aroma, dapat tahu di mana semuanya berada. Sekiranya ada seorang wanita sedang hamil, belum diketahui apakah lelaki atau perempuan, apakah tiada akar kebajikan atau bukan manusia. Dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Dengan kemampuan untuk mencium aroma, dapat mengetahui masa awal kehamilan. Apakah akan berhasil atau tidak? Apakah akan melahirkan seorang anak penuh berkah dengan aman dan bahagia? Dengan kemampuan untuk mencium aroma, dapat mengetahui apa yang dipikirkan oleh kaum pria dan kaum wanita. Nafsu keinginan yang ternoda, kebodohan dan kebencian dari mereka, juga mengetahui siapa yang memupuk kebajikan. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Naskah sutra di bagian ini. Naskah sutra bagian ini dengan kehidupan kita, apakah ada hubungannya? Setelah dipikir, tidak ada hubungannya. Namun setelah benar-benar menjelaskannya, hubungannya sangat banyak. Berhubungan dengan Buddha menggunakan metode apa untuk mengajar kita? 4 kesunyataan mulia, 12 nidana, tumimbal lahir para makhluk, tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali, semuanya ada di situ.
Kita jelaskan satu persatu sampai dengan bagaimana kita masuk ke dalam kandungan ibu, akan terlahir sebagai apa, dan lain-lain. Ini jika kita ingin bersungguh hati menjelaskannya. Sangat banyak prinsip kebenaran yang tidak akan habis diceritakan. Sekarang, naskah sutra selanjutnya mengatakan demikian. Barang berharga yang terkubur dalam bumi, berupa emas, perak, dan berbagai barang berharga lainnya yang memenuhi bejana tembaga. Barang berharga yang terkubur dalam bumi, berupa emas, perak, dan berbagai barang berharga lainnya yang memenuhi bejana tembaga. Dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Beraneka ragam untayan kalung dengan nilai tidak terkira. Dengan mencium aroma dapat mengetahui apakah bernilai tinggi atau bernilai rendah, dari mana berasal dan di mana sekarang berada. Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Harus lebih bersungguh hati, hanya dengan mencium aroma saja dapat mencium begitu banyak barang. Barang berharga yang terkubur dalam bumi, berupa emas, perak, dan berbagai barang berharga lainnya yang memenuhi bejana tembaga. Dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Penggalan naskah ini dapat dijelaskan dengan sederhana. Apa yang terkubur di dalam tanah, kita harus pergi menciumnya. Lihatlah anjing, barang yang terkubur di dalam tanah, mampu diketahui dengan menciumnya. Lihatlah anjing, barang yang terkubur di dalam tanah, mampu diketahui dengan menciumnya. Jadi, dengan mencium aroma dapat mengetahui apa yang terkandung di dalam, bukan hal yang tidak mungkin. Namun karena kita manusia, kerisauan dan kegelapan batin membuat kita kehilangan kemampuan ini. Jadi, Buddha memberitahu kita, karena kita manusia memiliki sifat pencerahan. Karena kita manusia memiliki sifat pencerahan, kebenaran sejati dan prinsip kebenaran disifat dari Tathagata Garbha, kita seharusnya mengembangkan kemampuan dan berada di mana-mana. Ini hanya karena kerisauan menutupi kita, selapis demi selapis, ibarat barang berharga, seperti barang berharga yang tersembunyi di dalam tanah. Jadi, tahu bahwa barang berharga yang terkubur dalam bumi. Barang berharga yang terkubur dalam bumi berupa emas, perak, dan berbagai barang berharga lainnya yang memenuhi bejana tembaga. Dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Tahu akan adanya barang berharga yang terkubur dalam bumi, baik bernilai tinggi atau bernilai rendah, adalah berasal dari batin makhluk yang memiliki sifat dari Tathagata Garbha. Namun dikarenakan adanya delusi, makanya tidak disadari. Ini dinamakan terkubur. Emas, perak, dan barang berharga di dalamnya adalah merujuk pada jasa kebajikan dan kebijaksanaan dari menjalankan 6 paramita. Batin murni tanpa kebocoran adalah bejana tembaga. Dikarenakan ada mendengarkan sutra teratai, makanya tahu akan barang berharga yang terkubur ini. Kita semua mempunyai Tathagata Garbha, namun kita sendiri pun tidak menyadarinya Di dalam tubuh mengandung benda berharga, namun kita sendiri tidak mengetahuinya.
Kita perlu mengetahui apa yang kita kandung dan apa yang kita miliki, baik bernilai tinggi atau bernilai rendah, adalah berasal dari batin makhluk hidup. Semua benda berharga ini ada di mana? Apakah benar ada di bawah tanah? Dengan satu kata sederhana saja, tidak peduli apakah barang bernilai tinggi ataupun barang yang bernilai sangat rendah, sumbernya ada di dalam batin kita, yang memiliki sifat dari tata gata garba. Tata gata garba ini menyimpan banyak hal. Semuanya adalah barang-barang yang disimpan setiap orang, yang bernilai berarti kebaikan, dan yang bernilai rendah berarti kejahatan. Kebaikan dan kejahatan semua tersimpan di dalam batin makhluk hidup. Dalam lubuk batin semua makhluk hidup, yang bernilai tinggi dan yang bernilai rendah, semuanya ada di dalamnya. Ini yang disebut tata gata garba. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudahan, akan tetapi semua yang tersimpan di dalam diri kita adalah seperti demikian. Seperti Kejadian 921, jangan lupakan tahun itu. Ingatan kita menyimpan begitu banyak kejadian-kejadian dan hal-hal. Ada yang hal bahagia, ada yang menyedihkan, dan ada yang sangat melukai. Dan ada juga perasaan telah meraih kesuksesan, dan ada juga perasaan putus asa. Kejadian 921, kita ingat kembali seberapa banyak yang kita simpan dalam ingatan kita. Tentu saja lebih banyak masuk dan kebaikan, karena kita bersumbangsih tanpa pamrih. Jadi kita juga harus mempunyai sifat tata gata garba, jadi delusi, karena kita sebagai makhluk hidup. Dikarenakan ada delusi, makanya tidak disadari. Kita sendiri tenang-tenang saja, sehingga tersesat, tidak mengingatnya lagi. Karena saat kita dalam kandungan, kita sangat berjuang untuk dapat lahir di dunia. Dan begitu lahir, kita menerima stimulasi yang begitu besar. Panas ini seperti kuah yang panas atau angin berapi. Rasa sakit seperti tubuh disayat. Sama seperti kita melewati hutan pedang, rasa sakit yang sama. Oleh karena itu kita menangis. Pada saat kita selesai menangis, kita telah melupakan segala masa lampau kita. Semuanya telah dikubur. Pada terkubur ini, maka dari itu mulai bingung lagi. Namun dikarenakan adanya delusi, makanya tidak disadari. Ini dinamakan terkubur. Ini adalah lapisan demi lapisan kerisauan yang menutupi kita. Oleh karena itu, emas, perak, dan barang berharga di dalamnya adalah 6 paramita. Di antaranya ada banyak yang kita mempunyai metode untuk melakukannya, yang bisa kita kembangkan. Itu adalah 6 paramita. Harta emas dan perak ini adalah keterampilan yang dimiliki oleh kita masing-masing. Seperti saat 921, sulit dipercaya, kita semua tidak saling mengenal, juga tidak ada hubungannya dengan korban bencana, dan tidak terbayangkan. Semua orang bersatu untuk menyelesaikan satu hal. Setelah hal tersebut selesai, semua orang bebas dari kontaminasi dan keterikatan dan kembali ke tempatnya masing-masing. Setiap orang kembali pada keluarga dan bisnisnya masing-masing. Prinsip kebenaran yang sama. Ini adalah naluri yang kita miliki pada awalnya.
Tiba-tiba jasa kebajikan 6 paramita dan segala praktiknya muncul. Kemampuan kita muncul. Ini adalah seluruh emas dan perak kita yang tersembunyi. Jadi, kerisauan dan ketidaktahuan juga tersembunyi di tempat ini. Kemampuan bagus itu, harta karun emas dan perak juga tersembunyi di tempat ini. Seperti bumi kita ini, berisi manusia yang menyembunyikan kebaikan dan kejahatan serta ilmu, serta emas, perak, harta karun, dan banyak sampah. Semuanya ada di tempat ini. Bagaimana kita dapat memanfaatkannya dengan baik? Bagaimana kita akan mengembangkannya? Ini adalah kita sebagai manusia. Di dalam hati kita ingin bagaimana melakukannya. Jadi, merujuk pada jasa kebajikan dan kebijaksanaan dari menjalankan 6 paramita, hendaklah bersungguh hati untuk menghayatinya. Maka, batin murni tanpa kebocoran adalah bejana tembaga. Ialah tembaga, hati yang murni ini. Dikarenakan ada mendengarkan sutra teratai, makanya tahu akan barang berharga yang terkubur. Makanya tahu akan barang berharga yang terkubur ini. Karena kita sekarang adalah manusia biasa yang baru bersentuhan dengan Dharma, kita harus mulai berlatih. Kita tahu cara mempelajarinya, agar kerisauan tidak memasuki batin kita. Kebocoran adalah kerisauan. Semua harus mengingatnya. Kalau kita bisa terbebas dari kebocoran, maka batin akan murni. Inilah saatnya kita mulai menjadi bejana tembaga. Kita belum sampai emas, baru menjadi bejana tembaga. Ini baru hanya menghilangkan kerisauan, kegelapan batin dan sampah, semuanya dibuang, belum direnovasi, dibersihkan atau dilap. Berikutnya adalah beraneka ragam untayan kalung dengan nilai tidak terkira. Dengan mencium aroma dapat mengetahui apakah bernilai tinggi atau bernilai rendah, dari mana berasal dan di mana sekarang berada. Itu artinya kita mulai membina diri. Beraneka ragam untayan kalung dengan nilai tidak terkira. Dengan mencium aroma dapat mengetahui apakah bernilai tinggi atau bernilai rendah, dari mana berasal dan di mana sekarang berada. Dalam 5 kendaraan, 3 kendaraan atau kendaraan tunggal terdapat Dalam 5 kendaraan, 3 kendaraan atau kendaraan tunggal terdapat berbagai jenis kebijaksanaan, di mana berbeda satu sama lainnya. Beraneka ragam untayan kalung, kita mulai menemukan harta karun dalam hati kita yang sangat berharga. Sifat asli kita yang murni seperti tata gata, bahkan niat jahat yang tersembunyi. Semua ini dapat dibedakan di dalam hati kita. Oleh karena itu, di sini kita bertekad untuk berlatih, yaitu melalui 5 kendaraan, 3 kendaraan dan kendaraan tunggal. Berbagai kebijaksanaan ini memiliki perbedaan yang beragam. Bagai sejumlah batu permata yang diuntai menjadi kalung, orang yang tidak memiliki kebijaksanaan dan pemahaman tidak akan tahu, jadi tidak tahu akan nilainya. Dalam menegakkan sutra dan memahami maknanya, perlu dibedakan satu persatu. Manusia dan dewa memupuk 10 kebajikan Manusia dan dewa memupuk 10 kebajikan.
Manusia dan dewa memupuk 10 kebajikan. Dasa kusala. Prateka Buddha melatih 12 nidana. Bodhisattva mempraktikkan 6 paramita. Buddha menunjukkan pencerahan menakjubkan. Dengan menyentuh sudah pun tahu akan perbedaan nilainya, asalnya yang berlainan dan bagaimana mencapai tempatnya berada. Bagai sejumlah batu permata yang diuntai menjadi kalung, banyak sekali permata ini. Semuanya berharga. Orang yang tidak memiliki kebijaksanaan dan pemahaman tidak akan tahu. Mereka yang tidak memiliki kebijaksanaan mana mungkin tahu. Mereka tidak menyadari nilai mereka. Kita tidak bisa mengerti sehingga kita tidak mengetahui nilainya. Sebuah benda kecil yang tergantung di jari tangan berkilau-kilau ketika tangannya bergerak. Bagi mereka yang tidak memahami nilainya, mereka mungkin berpikir, bagaimana benda kecil ini begitu berharga? Ini harganya ratusan juga. Ini harganya ratusan juta. Mengapa harganya ratusan juta? Orang-orang yang tidak memahami harga hanya melihat sebuah benda kecil putih di jari tangan, tidak mengerti nilainya, tidak menganggapnya sebagai permata, sehingga bagi mereka tidak berharga. Untuk seseorang yang menyadari nilainya, untuk seseorang yang terikat dengan ini, itu sangat berharga. Namun, mengapa dianggap bernilai? Bagi saya, banyak gunung dan batu dirusak untuk mendapatkan satu batu ini dan menjadi batu permata. Bagi saya, ini tidak ada nilainya. Ini merusak. Namun, bagi sebagian orang, batu ini sangat sulit untuk didapatkan. Jadi, sangat berharga. Bagaimana dengan Dharma Buddha? Saya percaya ini adalah permata. Sangat sulit didapatkan, banyak sekali dan sulit untuk dijelaskan. Walaupun sulit untuk dijelaskan, setiap kalimat dan katanya sangat bernilai. Harta karun yang sangat berharga. Jadi, semua tergantung dari cara pandang kita. Sehingga, bagi orang yang tidak mengetahui nilainya, orang yang tidak memiliki kebijaksanaan dan pemahaman tidak akan tahu. Apabila kita tidak memahami Buddha Dhamma, apabila kita tidak memahami Dharma Buddha, bagaimana kita mengetahui gudang permata ini? Bagi orang yang tidak memahami nilai barang duniawi, maka mereka tidak akan mengetahui harganya dengan prinsip kebenaran yang sama. Oleh karena itu, kita dengan menegakkan sutra dan memahami makna di dalamnya, kita hendaknya perlu dibedakan satu persatu. 5 kendaraan, kita harus membedakan satu persatu 5 kendaraan ini. Apa yang disebut dengan 5 kendaraan? Yaitu manusia, dewa, sarwaka, prateka Buddha, dan bodhisattva. Manusia dan dewa melatih 10 perbuatan bajik. Mereka yang dapat melatih 10 perbuatan bajik, mereka dapat dilahirkan di alam dewa. Di sana mereka dapat menikmati kehidupan di istana Brahma. Inilah duniawi. Mereka dapat masuk ke kerumunan orang banyak. Di dalam kerumunan orang banyak ada banyak penderitaan. Bagaimana cara mengatasi penderitaan? Bagaimana cara untuk hidup damai dan tenang? Membantu mereka untuk hidup dengan aman dan damai dan kehidupan berlimpah, sehingga mereka dapat mengubah kemiskinan menjadi kaya. Jasa kebajikan seperti ini tidak berhenti terakumulasi. Pemberian bantuan akibat bencana bukan seperti capung menyentuh air. Bantuan yang diberikan harus mencakup segala aspek. Jika di dunia kita bisa tanpa henti menciptakan jasa kebajikan besar semacam ini adalah kebajikan tertinggi.
Dharma kebajikan tertinggi. 921. Kita bukan hanya mengantar makanan hangat saja, hanya mengantar pakaian saja, hanya memberi mereka rumah sementara. Bukan, demi mereka kita masih harus membangun sekolah permanen yang akan bertahan ribuan tahun. Kita dalam kurun waktu 3 tahun ini membantu mereka untuk pulih, lalu membangun kembali rumah halaman mereka. Ketika rumah mereka telah dibangun kembali dan sudah aman, persiapan sudah dilakukan semua. Dengan demikian, mereka pindah kembali ke rumah nyaman, bahagia, dan leluasa. Bantuan kita, bantuan darurat dan bantuan bencana harus dilakukan hingga tahap seperti ini. Ini adalah manusia dan dewa memupuk 10 kebajikan dasa kusala. Ini adalah ajaran bagi manusia dan dewa. Maju selangkah lagi, itu adalah yang harus dipahami oleh Sarwaka. Sebuah kebenaran, prinsip kebenaran sejati, Prateka Buddha. Apa yang dipahami oleh Prateka Buddha adalah harus menjalin jodoh dan memahami kondisi di alam manusia. 4 musim, bagaimana waktu berlalu. Musim semi, panas, gugur, dan dingin. Bagaimana musim berlalu? Bagaimana memanfaatkan waktu? Menggenggam jalinan jodoh yang seperti apa? Ini adalah apa yang harus dilatih oleh Prateka Buddha. Selanjutnya adalah Bodhisattva. Bodhisattva adalah melatih 6 paramita. 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. 6 paramita dan puluhan ribu prakteknya. Bagaimana dengan Buddha? Adalah hendak mencapai pencerahan yang menakjubkan, yaitu mencapai tingkatan tersadarkan. Harus ingat adanya kendaraan manusia, kendaraan dewa, kendaraan Sarwaka, kendaraan Prateka Buddha, kendaraan Bodhisattva. Ini dinamakan 5 kendaraan. Setelah melangkah di jalan Bodhisattva dan melewati ujungnya, artinya telah sampai pada tingkat kebudahan. Seperti dikatakan, sampai pada tingkat kebudahan akan membuka pencerahan menakjubkan. Ketika kita melihat kembali untuk memahami ajaran ini, semuanya dapat dipahami dengan mudah. Semuanya jelas, sehingga tinggi rendah, tinggi maupun rendah dalam kesadaran Tathagata ataupun yang terkubur di dalam bumi, baik tinggi maupun rendah, dibedakan dengan jelas karena harus tahu harta yang terkubur di dalam bumi. Di dalam bumi ini maksudnya adalah batin terdalam dari kita, sehingga batin manusia. Kita harus bagaimana membina diri, membuat kita memilih 5 kendaraan. Sekarang kita berharap setiap orang, mulai dari pondasi sebagai manusia, membina 10 ajaran kebajikan, kemudian melampaui sampai tingkat Bodhisattva, membina diri dari pengajaran Buddha. Ajaran Bodhisattva ini yang kita pilih tinggi. Jika kita tidak paham memilih atau berbuat kesalahan, itulah rendah, sehingga berasal dari tempat berbeda, tergantung asalnya. Inilah bagaimana kita membina diri, akan mendapatkan tingkatan apa. Saudara sekalian, kekuatan cinta kasih dapat terhimpun menjadi mestika tidak ternilai. Mestika tak ternilai ini merupakan pembuka kebijaksanaan kita. 6 paramita, berdana, menegakkan sila, bersabar, giat bersemangat, meditasi. Selanjutnya apa? Kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang murni dan jernih, kembali pada sifat Tathagata Garbha, sifat semua dari kita. Sifat kita pada dasarnya tercerahkan, asalkan kita setiap orang senantiasa lebih bersungguh hati.